linear sama pendidikan. Pendidikannya psikologi. Oh, kalau si Wong tahu dong? Tahu. Soal K-pop. Oh, suka K-pop? Iya, suka etis. Ngopi, ngobrol pintar. Ngopi, ngobrol pintar ya. Kembali lagi nih guys nih. Kira-kira kita kedatangan siapa ini? Oke, selamat ini Ibu Puji Astuti. Ini yang kemarin dibicarakan, ya kan? Dibicarakan sama siapa? Sama anak-anak yang lain, Bu. Oh, gitu. oke. Untung bukan Bu Puji Astuti mantan menteri ya. Ditenggelamkan ini. Ibu bagaimana Ibu? Kaget gak kita undang sini? Lumayan kaget. Kenapa kaget gitu? Kan anak-anak minta. Siapa yang minta? Anak-anak? Iya, itu Gua kayak si Bagas kemarin, terus Nikita juga kemarin gitu. Oke. Itu makanya saya nulis siapa ya harusnya. Udah, Ibu Puji aja ya kan. Oke, terus tiba-tiba gue podcast nih di sini. Iya, begitulah ya kan dinamikanya. Ya kan? Oke. Ibu jadi apa sih di sini, Bu? Kayaknya Jadi apa ya? Gitu ya. Bu. Jadi HRD di sini. Wah, serem sekali ya. Kenapa dia happy banget? Itu gimana ya kan Ibu kok tertarikan jadi kita ngomongin kenapa Apa? tertarik dengan bidang ini? HR. Iya, coba jelaskan. Karena linear sama pendidikan. Pendidikannya psikologi. Terus? Gitu. Terus ya udah apply untuk posisi HR. Terus ini juga bukan company pertama. Jadi sebelumnya memang sudah jadi HR juga, cuma spesialis. Cuma kalau di sini kan generalis ya, gitu. Jadi HRGE gitu. Oh, dulu itu kerja di mana, Bu? Maksudnya di bidang apa kan kalau ini bidang apa? Bidang Packaging ya, percetakan lah ya. Ya. Kalau dulu itu apa? Kalau sebelumnya di leasing, kalau tahu motor kayak kredit dan sebagainya, jadi industrinya industri leasing motor. Saya pakainya gitu. styrofoam nggak tahu. Leasing motor. Kali lu pernah kredit motor kan? Saya jalan kaki. Jalan kaki ya, urban sekali. Iya. Nah, itu ada perbedaan nggak sih, Bu? Kan pasti kan di sini packaging nih ya kan. Di sana motor ngurus-ngurusin ya apalah ya kan. Itu gimana, Bu? Perbedaannya signifikan atau gimana? Kalau misalnya di HR-nya sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, karena posisi HR mau di industri apapun sama tugasnya sama gitu. Cuma kalau misalnya lebih ke posisi yang dicari kan hiring karyawan ya, kalau misalnya dulu di leasing karena megang untuk MT, kalau tahu manajemen trainee, jadi kayak dia tuh harus ikatan dinas gitu kan. Kalau di sini ya nyarinya untuk posisi sales. Jadi untuk yang operasional bukan program gitu. Jadi bedanya itu aja paling, posisi yang dicari aja. Tapi lebih enakan mana, Bu? Kalau misalnya dari Ibu sendiri ataupun pengalaman mendingan yang dulu apa sekarang, maksudnya dalam bidang apa namanya, bidang posisi lah. Oke, kalau misalnya untuk bidang posisi mungkin kalau setelah nyoba di sini lebih enak di sini karena turnovernya atau yang resign tuh lebih sedikit lah gitu. Kalau di sana karena sistemnya outsourcing ya kan, ada outsourcing company-nya juga, dia itu lebih banyak yang turnover, lebih banyak yang resign. Jadi ada yang baru sebulan kerja resign kayak gitu. Jadi itu lebih capek untuk nge-hire gitu. Berarti apa ya, walaupun kita istilah kasar ya, ini mau kan namanya taruhlah saya kan emang bukan bidangnya ya. Kalau misalnya orang bukan bidangnya kadang-kadang ngegampangin ya, misalnya iya, cuma keluar doang, kalau sih kan kadang-kadang julid ya, iya, ya kan? betul. Keluar doang, masuk doang, ya kan? Iya. Sama harus dipusingin gitu. Emang ada pengaruhnya apa sih, Bu? Oke, Gitu. pengaruhnya mungkin lebih ke mindset kali ya. Kalau misalnya kita kan sebutnya biasanya kandidat yang kayak gitu adalah kandidat yang kutu loncat, gitu. Jadi ya berarti experience atau pengalaman dia ya cuma setengah-setengah, ngerti nggak? Jadi kayak di satu perusahaan dia kurang dari 1 tahun, ya berarti dia untuk pengetahuan dari skillnya ya dia cuma tahu setengahnya doang gitu, nggak expert, nggak nyampe ahli gitu. Nah itu Ibu kira-kira apa namanya kerjaan pasti kan ada pusing. Iya, ya Nah, pasti. itu pusingnya di mana sih, Bu? Walaupun kita secara tahu gitu ya, cuma nerima sama keluar, ya kan, close itu gimana, Bu? Maksud pusingnya dalam mencari kandidat? Oke, sebenarnya kalau HR sama sales marketing tuh sebenarnya 11-12 ya. Cuma bedanya kalau HR itu ya kita persuasif untuk nyari
seseorang untuk satu posisi gitu Yeah. kan. Tapi kalau sales marketing nyari orang untuk beli gitu. Bedanya itu gitu. Paling lebih ke meyakinkan aja sih. Kayak meyakinkan kayak untuk kita dapat nih satu kandidat yang fit sama kualifikasi kita untuk satu posisi, ya kita tinggal ngeyakinin dia untuk join gitu. Karena kan aku kan istilahnya berhubungan sama manusia yang tiap hari tuh pasti pikirannya berubah gitu kan, berubah pikiran terus gitu. Dan kalau misal hari ini dia mau gitu, besok udah tinggal join, tiba-tiba besok misalnya kabur atau tiba-tiba aku di blok kayak gitu. Itu banyak sih sebenarnya yang kayak gitu. Kayak jadi di blok. Iya, makanya jadi kayak susahnya tuh persuasif untuk ngeyakinin si kandidat untuk join gitu jadi karyawan. Itu aja sih paling. Nah Bu, kan kalau misalnya HRD ya, kan ibaratnya mencari orang ya. Nah, semisal nih kan kualifikasinya oke, misalnya kayak desain grafis atau apa misalnya, oke nih kan kalau menurut dari Ibu. Kadang-kadang kan semisal lah, pasti kan di bidang apa namanya, taruhlah di industri atau apa kan punya atasan sendiri-sendiri. Iya. Nah, ngaruh nggak sih Bu, misal dari ibunya oke, tapi kadang-kadang dari atasannya itu nggak oke. Pernah nggak nemuin case seperti itu? Sering. Itu permasalahan apa sih Bu kadang-kadang? Biasanya apa ya? Kalau ibu mah lihatnya dari apa namanya? Psikotes. Ya, mungkin yakin nih misalnya orangnya ibaratnya dari psikotes itu bener nih orangnya, kan? Walaupun ibu nggak tahu dalam bidang apa pekerjaannya. Nah itu pasti banyak. Kalau untuk tektokan kan karena kita kan sistemnya owner ya gitu. Nah kalau misalnya sistem owner ya biasanya tetap sih, maksudnya meskipun ditolak kadang aku tetap nyoba untuk discuss atau diskusi dulu. Jadi kayak misalnya nih kayak Haria apply, terus dari aku udah oke, terus udah gitu tinggal di interview kedua. Karena kan beda ya kayak interview online sama offline. Kita bisa lebih lihat body language-nya, bahasa tubuh seseorang dari cara komunikasi gitu kan, itu pasti bisa lebih kelihatan gitu kan. Jadi real ya? Iya real gitu, nggak fake gitu. Jadi lebih real gitu. Terus ya biasanya keputusan akhir kita tetap diskusi kok, jadi nggak kalau misalnya hari yang nganggepnya oh ya udah keputusannya di atasannya aja gitu, usernya aja, enggak. Jadi HR juga tetap berperan untuk ngasih kontribusi, untuk ngasih tahu nih, oh si Haria bagus kok dalam segi ini. Siapa sih Haria? Iya itu gitu. Jadi lebih gue juga discuss gitu sebagai HR. Jadi nggak cuma nerima keputusan dari atasan terus oke gitu ya, enggak kayak gitu. Bu kalau ngomong deketan Bu katanya. Oke. Ya, tahu halo Bandung. Halo. Terus sejauh ini ya kan, Ibu pengalaman udah berapa banyak sih pekerjaan atau dua doang sama ini? Oke. Kalau sebelumnya justru training, tapi kalau misalnya HR yang hiring, rekrutmen itu 2 tahun lebih lah di leasing, baru ini ya. Iya gitu. Emang berarti dulu kuliah ngambil psikologi. Iya, kenapa tertarik Bu gitu psikologi? Kamu mungkin saya orang awam ya, kalau pengen baca gerak gestur itu masuk ya? Gestur kalau masuk psikologi. Gestur, terus tata udah bicara gitu. Ya, mata ya. Iya, semuanya. Kalau saya bohong tahu dong. Tahu. Gimana itu cara mengetahuinya Bu? Iya, gimana ya kalau misalnya di psikologi kenapa tertarik? Sebenarnya kayak kalau anak psikologi pasti tahu deh kayak istilah menyembuhkan diri sendiri. Ya itu gimana? Ketenangan hati ya? Masuk psikologi tuh kita pengen tahu sebenarnya ada apa sama diri kita gitu. Dan itu aku menemukan itu gitu. Kayak ada apa sih sama diri aku, karena setiap orang itu kan nggak mungkin nggak ada problem ya atau masalah gitu. Nah, respon manusia kan beda-beda. Misalnya kayak Haria ketemu masalah A, responnya marah. Nah, aku ketemu masalah A, responnya misalnya sedih, kan beda-beda kan manusia gitu. Kenapa tertarik psikologi? Mungkin kalau istilah menyembuhkan diri sendiri gitu, nyari tahu soal diri sendiri itu ada benernya. Tapi mungkin karena sebelum-sebelumnya aku ngerasa punya empati lebih, sama punya kepekaan lebih sama emosi seseorang gitu. Jadi kayak sering jadi tempat curhat. Dari SMP, bahkan dari SD pun udah jadi tempat curhat gitu sampai sekarang gitu. Jadi kayak mungkin karena punya kemampuan aktif mendengarkan gitu. Jadi nggak kebanyakan yang tipikal orang kan kalau misalnya kamu curhat nih, dia kebanyakan kayak tapi kan kayak lebih banyak nanggepin atau banding-bandingin. Ya kamu kan nggak lebih baik kok dari aku, harusnya kamu bersyukur gitu. Tapi kalau
aku tipikalnya dari kecil pun udah tahu kalau orang mau curhat ya saatnya aku diam gitu. Gitu. Jadi akhirnya mutusin kayaknya aku cocok deh jadi psikologi gitu. Relate. Untung Gitu. jadi tempat curhat bukan tempat sampah. Kotor dong. Biasanya kan begitu orangnya. Kita dikasih saran ya Bu atau apa ya. Ya. Terus nyanyi terus ya kan. Nyanyi bagus ya. Kalau koplo mah enak ya kan. Ya, dangdut. Iya, ya. Nah, itu pas dulu SMA yang ngambil apa sih, Bu? Kalau SMA apa SMA? SMA ngambil IPA. Oh, IPA. Gitu. Jadi relate sih sebenarnya. Berarti ada ya belajar biologi, kimia, Iya, ya fisika. Kan? Fisika, wah, kita ngitung. Kan Bu, juga sih. Ibu haus nggak, Bu? Hah? Haus nggak? Aus? Ibu mau minum apa? Minum teh? Oh, teh. Kalau saya minum Minum apa? susu aja lagi lah. Susu. Ya. Jamal, susu ya sama teh. Ya, Bang. Oke, ditunggu. 2 menit lagi. Ya, Lama ganteng ya. ya. Tungguin ya, ganteng. Ya. Siap. Nah, itu ngambil IPA, Bu. Kenapa tadi kami IPA, Bu? IPA awalnya di-push sama orang tua. Pengen jadi apa sih dulu? Dulu pengen jadi dokter. Oh ya, IPA ya, terus ngambil biologi ya? Iya. Dan kebanyakan keluarga aku tuh kesehatan. Oh, kesehatan. Mama aku apotik, Iya. terus kakak aku bidan. Tadinya aku tuh mau masuk perawat. Oh, perawat. Tapi gak jadi. Kenapa? Karena Pulang malam? gak interest. Awalnya tuh gak interest dan kayak ngerasa ya kalau dulu kan umur-umur segitu kayak bukan passion aku deh. Terus akhirnya mutusin untuk psikologi kayak gitu. Psikologi yang minat sebenarnya dikit, Bu ya? Iya, Tapi dikit banget. Kenapa dikit tapi jadi semua maksudnya? Jadi Mungkin semua. fokus kali ya belajar bidangnya. Ya bisa gitu. Oh, Dikit kok, cuma angkatan aku di kampus aku dulu tuh kayaknya nggak nyampe 300, cuma 200 mahasiswa. Itu termasuk dikit. Bu, nih ada yang lewat nih, Bang Ganteng. Idil. Mana nih? Kopi. Susu. Susu. Nih, teh. Yo. Kenapa belajar agak ada sponsor kita ini? Hilang. Hilang. Hilang apa dihapus? Minum dulu, aus. Ini. Minum dulu. Nih, kita minum dulu dah. Mantep, Bu. Bunyi ya? Wah, Jakarta turun hujan terus ini kan, hangat enak. Ini. Nah, Ibu nemuin apa namanya? Apa? Loker sini dari mana, Bu? Katanya ini apa namanya perusahaan baru ya? Iya, baru. Nah, Masih Ibu itu tahu berkembang. dari mana gitu? Dari Jobstreet lah, kan mereka posting di Jobstreet. Jadi HRD. Iya, jadi HRGA tulisannya. Oh, begitu. Nah, emang Ibu rumah di mana, Bu? Daerah mana? Ini Tangerang nih. Jauh ya rumah saya tuh di Parung Panjang. Aduh. Bogor ya. Nah, tua di jalan. Kabupaten. Oh iya, Kabupaten. Bukan kota. Tapi deket dengan mall-mall ya. Enggak juga sih. Lo tau Gunung Sindur enggak Iya. sih? Jauh. Debu ya. Ya. Banyak truk ya. Ya. Iya, pakai masker. Iya, Iya. sering. Bukan takut Covid ya, Mas ya. Tapi emang pasir. Iya, debu. pasir, debu, kelilipan, gitu. Iya. Kenapa sama aja, ya Ya, kan? gitulah. Nah, itu emang naik apa Bu ke sini, Bu? Naik kereta, anak kereta. Berarti saya mikir dulu ya. Orang Panjang, Iya. jalurnya sono, ya kan? Ibu transit dulu pasti Tanah Abang. Iya, betul. Nyari kereta jurusan Tangerang. Iya. Bener ya? Berarti jalan-jalan mulu tiap hari. Iya, jalan-jalan. Gimana Ibu perasaan Ibu jadi angker? Udah berapa lama? Lelah sih, cuma happy. Enggak takut tua di jalan, Bu? Enggak sih, saya baby face. Oh, baby face, bukan baby shark. Jadi nggak ngaruh. Oh, itu Kenapa? gimana Bu? Ada cerita menarik ya Bu? Kan masalahnya ini ujung-ujung ya. Sebenarnya kalau naik motor ya, Iya. lewat depan bisa. Ibu Deket. nggak bisa naik motor ya? Nggak bisa. Gila, naik sendal. Naik sepeda kalau nggak. Itu gimana Bu? Kenapa? Ada cerita unik nggak sih Bu? Misalnya Di kereta. iya, tiap hari kereta, kereta. Paling unik mungkin terakhir itu kan dari Tanah Tinggi dulu tuh ke Duri atau Batu Ceper juga bisa Iya. sih. Terus dimintain tolong sama ibu-ibu buat nganter sampai Duri. Jadi dia kayak lagi berkunjung gitu loh ke rumah saudara. iya. Terus tiba-tiba aku diginiin, Mbak, temenin saya ke Duri yuk gitu. Udah Ini tua? bener nggak? Iya, udah kayak nenek-nenek Oh, gitu. Terus kan awalnya kan kayak
apa nih gitu kan, tapi ya udah akhirnya nolongin, jadi kayak nemenin dia sampai Duri, terus udah gitu dia lanjut gitu loh ke Manggarai Tebet gitu. Itu kayak paling aneh sih, karena biasanya gue sama stranger atau orang-orang asing tuh biasanya nggak terlalu percaya gitu. Iya. Cuma karena niatnya nolong ya udah gitu. Kadang-kadang gitu sih, niat baik banyak orang yang jahat ya. Iya. Kadang-kadang jadi orang nggak percaya gitu Iya, ya. betul. Sama menyatakan cinta juga begitu. Iya. Kan gitu ya. Dari dunia psikolog begitu ya, jadinya hancur gitu ya. Iya. Jadi orang nggak percaya. Iya betul. Nah itu cerita paling menarik itu Bu. Iya paling menarik. Nih proses kan kemarin-kemarin saya udah nanya si Bagas ya kan. Iya. Terus si Nikita Willy ya. Nikita doang. Nah itu kemarin prosesnya gimana sih Bu? Bisa katanya si Bagas ditolak dulu. Udah ditolak cinta ya, tolak kerjaan gitu. Nih kalau Nikita masih mending, cuma agak lama. Iya, agak gimana lama. kan? Apa menunggu persetujuan atau gimana? Sebenarnya kalau untuk proses hiring itu kan panjang Iya. ya, sampai akhirnya si karyawan itu diterima di satu Iya. perusahaan. Nah, untuk di company kita gitu, di Pinterprint itu untuk prosesnya tuh masih trial. Jadi kalau pas Bagas itu dari psikotes terus ke interview satu tuh online, terus baru interview dua tuh sama user dan HR, baru habis itu negosiasi gajinya pun online, habis itu baru join gitu. Nah kalau di kasusnya Bagas, dia kan bilang ya di Lumina Iya, gitu. lu pernah tolak katanya. Iya. Sedih dia bilang. Tuh, ditanya. Terus Nah, mending masuk deh, masuk frame. terus gimana? Kalau misalnya si Bagas, setahu aku di Lumina dia nggak post CV. Bos apaan dia? Dia cuma post keterangan gitu. Jadi kalau di Lumina dia kan sistemnya kayak sama kayak Jobstreet ya. Iya. Nah jadi nggak ada CV yang bisa aku download nih gitu. Terus sebenarnya nggak aku tolak, tapi awalnya aku hold gitu loh. Aku tunda dulu. Ya. Terus akhirnya baru aku proses, karena ya kalau untuk hiring proses itu biasanya sesuai dengan kebutuhan dari company atau perusahaannya. Ya waktu itu kebutuhannya belum urgent. Jadi Tapi ya, pas santai udah dulu. ya jadi aku screening yang lain nih, proses Bagas, terus aku screening kandidat yang lain gitu kan. Sedangkan kalau untuk di Lumina sendiri itu tuh nggak banyak sebenarnya kandidatnya yang oke gitu. Terus nemu Bagas sama satu lagi nih yang lebih oke dari Bagas gitu. Jadi gue proses yang cepet dulu nih yang satu lagi gitu kan. Ternyata dia udah keterima di perusahaan Berarti lain. rezekinya Bagas ya, Iya, walaupun- betul. walaupun lama-lama ya. Iya, kalau kasus Nikita itu karena di hold karena belum ada posisi sales marketing. Jadi ya udah, kan nggak mungkin kan adminnya masuk tapi Ya. salesnya nggak masuk. Sedangkan si admin ini harus ngehandle si sales. Jadi Double ya nunggu sales dulu baru si admin gitu. Biar sinkron lah ya. Makanya rada lama gitu. Itu gas, dengerin gas. Begitu loh. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Apa pertanyaan apa? Apa soal yang nggak disukai dengan HRD itu apa sih Bu? Maksudnya dalam pertanyaan gitu. Itu yang nggak disukai itu apa biasanya? Kalau misalnya yang nggak disukai mungkin lebih ke cara komunikasi ya. Biasanya Kurang sopan ya, gitu ya. dibilang nggak sopan sih enggak, tapi pemilihan katanya tuh terlalu informal. Oh Gitu. iya. Karena biasanya aku pernah juga sih nemuin kandidat yang kayak ditanya, kamu tahu ini enggak? Harusnya jawabnya kan Tidak tahu. saya tidak tahu, tapi Tidak dia mengetahui. bilangnya nggak tahu deh Bu, gitu. Iya, Kayak- kadang sepele ya. Iya. Itu kadang-kadang juga dalam kata bahasa juga bisa menyakitin orang Bu, kadang-kadang. Iya gitu. Walaupun kita maksudnya ya namanya anak gaul kadang, tapi etika tuh maksudnya dipakai juga. Kita Iya. harus berdiskusi sama siapa. Iya, Dan pasti. walaupun nggak benar, ibaratnya taruhlah ketika kita ngomong sama orang tua, Betul. so nggak bener-bener kita ketika sama orang tua pasti kan harus sopan ya. Oh iya, Iya, gitu betul. ya, gimana gitu. Iya, Walaupun kita betul. buruk lah ya kan. segala Iya. macam. Tapi ketika ngomong sama yang tuaan atau sama yang apa namanya takutnya dia nggak menyinggung perasaan dia, emang balik kayak gitu. Iya betul. Nah itu juga jadi apa ya, sebenarnya kalau kayak kita kan proses hiring tuh dari awal tuh screening CV. Iya. Screening CV aku tuh butuh waktu 5 detik aja aku udah tahu dia bakal aku lolosin atau enggak gitu. Itu cuman gini, udah
Saya. Oke, karena harus udah terbiasa baca cepet Oh, gitu iya. loh. Jadi tahu poin-poin apa aja yang harus lebih difokusin dibaca. Contohnya kayak experience, skill, Oke. terus dari perkenalan diri itu biasanya 3 itu yang paling sering kita fokusin, kita baca dengan teliti gitu. Kalau misalnya dari 3 itu oke, ya biasanya kita lanjut nih untuk invite interview tahap 1 online kayak gitu. Oh begitu jadi Iya, sistemnya. sistemnya Nah, seperti itu. Ibu nih kan namanya HRD atau kan pasti kan harus apa namanya kelihatan yang entah di kantor mana pasti kan tegas ya. Iya. Namanya HRD gitu Iya. ya. Kan? Itu image-nya seperti Iya, itu. image-nya. Walaupun nanti mah kalau udah kenal ya belak-belakan atau apa ya. kan. Iya. heeh. Nah, Ibu kira-kira tuh untuk apa menghilangkan rasa jenuh di kerjaan atau di mana gitu ya. Biasanya itu Ibu ngapain? Atau nonton konser ataupun nonton drakor apa Netflix atau lagu lagi tuh Ibu sukanya apa sih gitu. Paling nonton kalau nonton langsung nggak pernah ya, Iya. tapi paling cari di YouTube soal K-pop. Oh, suka K-pop? Iya, suka Etis. Kalau tahu Etis, dia dari Korea, dari agensi kecil sih, tapi untuk lagu-lagunya oke sih. Berarti gitu. Ibu lebih suka yang mana nih? Boybandnya satu. Etis doang. Itu munculan tahun berapa Bu dia? 2018 Oh, baru. debutnya. Saya belum tahu. ya. Iya, belum Ma- 7 tahun. Iya, saya kan umur 15 tahun. Muda ya? Iya, ngedance. Iya. Gue emang suka dance dulu. Enggak juga apa, sih. tarik gitu, maksudnya kan kayak olahraga kan. Ya. Pernah ikut UKM nari pas kuliah, tapi karena basicnya tomboy, kaku, nggak bisa gitu. Jadi cuma apal Cuma gerakan saya bisa doang. baca pikiran, kayaknya Ibu apa namanya suka bela diri, bener nggak? Iya betul. Nah, itu Mas, kalau saya bisa merasakan nih. Ya, merasakan apa? Oh, berarti Ibu lah makanya lari ke bela diri gitu ya. Iya betul, ke bela diri, Nah, taekwondo. Terus gitu. itu apa kita balik lagi ke apa namanya itu drakor drakor apa K-pop ya. Ya, Nah, K-pop. itu Ibu ada yang satu suka nggak sih Bu personilnya gitu. Biasanya kan ada tuh misalnya anak-anak Satu yang- biasnya gitu Iya, ya. bias ya. Iya, Kemarin bias. kita bilang. Iya, Gitu, bias. ada sih nggak sih? Ada. Siapa namanya? Namanya San. San. Iya. Bisa munculin nggak kalau nggak bilang nggak apa-apa biar gua San sebutin. itu kalau di Korea artinya gunung. bukan ini ya. Namanya Choi San. Nama asli. Nama asli Choi San Oh. gitu. Marganya Choi. Oh, dia Apa? nah, itu tertarik sama dia, karena ganteng masih ganteng. Ganteng. Ada roti sama- sobeknya nggak? Banyak. Oh, makanya. Tapi masih muda. Gimana dong? Umurnya pada berapa sih, Bu? 22, 23. Patan saya 15 tahun. Tapi tidak setampan Produk lokal. produk lokal, made in. Hah? Kuis apa? Ntar ada kuis, Bu. Oh, Nah, kedek-dekan ya? dia umur berapa? Berarti belum wajib militer, agak Belum lama berarti lah, ya. 23. Masih 5 tahun bisa lagi. Menikmati ya. Menikmati. Karya dia, lagunya, dance dia, ya. Ya pastilah, apalagi yang bisa dinikmati. Nah, kalau untuk yang cewek, Cewek? girl band ya? Gitu. Heeh, Iya. girl band. Girl band, girl band. Siapa ya? Kalau sekarang sih belum ada sih, tapi kalau dulu pernah suka SNSD, Oh. Girl Generation, Iya. tau nggak? Ya itu dulu banget, tapi habis itu udah enggak gitu, udah jarang. Nah, itu berarti ya emang suka Korea untuk menghilangkan jenuh ya. Ya ada. betul, itu pelarian. Oh, gitu. Drakor. Nah, ini udah kita kuis dulu dah. Kuis Yuk, apa kita nih? Kuis. Ya, ini apa tuh? Apa nih? Nih, siapa biasmu di Etis. kalau bisa milih dari satu mungkin apa? Mungkin karena Karena kamu oleng ya kan? Mungkin sebenarnya sih kalau di dalam dunia psikologi kita tuh nggak boleh oleng, walaupun oleng itu manusiawi, benar? Iya betul. Ya, berarti cuman kita tetap harus satu yang tetap gitu. Ya Yang mana, Bu? betul. Udah lah. Turun. Ah! Coy, ya. Alisnya dibelah ya. Ya kalau belah durian mah enak. Ya. Oh, coy sang Samdong. Oh, bukan ya? Bukan. Ini yang mana dia? Enggak ada. Bentar. Ini. Oh, orang saya kayak cocok lah. Nggak pantas. Nah, ini tipe cowok kamu kayak gimana? Yang bobrok yang tinggal. Ini saya. Ini aja ini. Ini saya berarti. Beda. Ini Tinggi, gimana? tinggi. Oh, Oke, nama tinggi kamu di mana? Anda.
Gimana ya? Yang gede ya. Nggak jadi ini nih, jangan terlalu tinggi. Tinggi kamu emang asli. Oh tinggi ini nih. Ya terus. Makanan coba bawah. Makan ini makan apa nih? Bawah, Seblak, bawah, ceker, bawah, ini bawah, sering bikin, bakso bawah. sering Ini, kadang-kadang. Mie ayam nggak ada mie ayam? Ada di Madura. Ya udah bakso aja deh. Bakso 11-12. kok nggak ya seblak? Ada Bakso mie-nya. aja bakso. Bakso. Nih, siapa nih? Minuman. Iu. Kenapa orang Korea semua minum mana? Hmm, Biasanya juga minum ini ya. Ini apa? Ini air apa sih buah? Nah, biasanya ibu minum es teh manis. Enggak. Ya mahal dikit. Apa Starbucks sakit perut. Hah? Ini bubble. Ini tahu. Bubble. kotoran kambing. Pertama kali ketemu. Ketemu apa ini? Maksudnya ketemu sama siapa? Bayangannya ketemu sama si membernya ini. Nih perpustakaan. Emang dia suka baca? Sepertinya. Nah, pilih aja lah. Ya Allah. Gayanya, ini dia ya? Iya ini mem mereka gitu loh. Orangnya mana yang tadi suka ini, Ibu, ya? Bawa. Nih. Iya. Jelek banget ya Allah. Tuh, berarti gua harus menerima kekurangan dia. Emang banyak gue. Pokoknya nih, paling gitu aja nih obrolan pintar hari ini. Oke. Ketemu lagi di ngopi ngobrol pintar selanjutnya. Dadah.